Halo, selamat Natal sebelumnya buat saudara-saudara dimanapun berada. Nah, baru-baru ini kita mendapatkan foto atau mungkin cuplikan ya, video yang cukup viral di berbagai media sosial dan saya pikir hal-hal ini penting buat kita. Yang pertama, perlu sih sebenarnya sebelum sharing kita harus saring dulu supaya berita yang didapat juga tidak simpang siur dan apakah memang berita itu perlu di-share atau tidak. Ya, tapi karena ini sudah di-share, ya bolehlah kita akan mencoba melihat sebenarnya bagaimana seharusnya kita bersikap. Ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bagaimana peristiwa itu terjadi ya. Mungkin kita sudah tahu beritanya pada saat perayaan Natal, kalau tidak salah seperti itu, biasa ada liturgi Natal ya. Apakah itu ayat pembacaan ayat firman Tuhan atau lain sebagainya itu sangat sering kali terjadi di gereja-gereja. Nah, bagaimana sebenarnya peristiwa itu bisa terjadi? Nah, menurut data yang saya baca, saya dengar, saya lihat, jadi ceritanya adalah mereka sedang membacakan liturgi, ya, liturgi Natal. Kemudian ada satu atau dua anak begitu dalam pantauan saya di yang saya dengar begitu ya tidak mengikuti latihan atau mungkin baru beberapa kali atau bagaimana begitu. Nah, yang kemudian disampaikan untuk tidak mengikuti liturgi ini begitu ya. Nah, memang tanggapan netizen cukup beragam yang saya lihat ini macam-macam misalnya ya dari komentar-komentar yang ada eh, dikatakan katanya suruh suruh bijak begitu ya. Yang pegang mic juga salah membisikkan katanya ya. Kemudian sering kayak gini karena nggak pernah latihan jadi nggak boleh ikut Natal. Padahal namanya anak-anak di bawah 5 tahun, misalnya seperti itu ya. Ya orang tuanya memang tendensinya mau nyerang gereja. Kemudian ya ini lanjutan video bagaimana guru sekolah minggunya perlu sekolah lagi. Kemudian kalau menurut saya seandainya pun orang tuanya tidak terkoordinasi dengan guru langsung menyuruh anaknya naik untuk liturgi. Ya namanya juga anak-anak. Kemudian ketika ya ada yang pakai ayat firman Tuhan biarkan anak-anak itu datang kepadaku begitu ya. Kemudian jujur aku naik darah. Ya jadi anak yang terus jadi diperbolehkan naik liturgi apa enggak begitu ya. Kemudian ini alasannya kenapa ya bisa jadi memang sih anak bukan jemaat atau lain sebagainya. Ya berpikir positif lah. Kenapalah harus disuruh turun, biarin aja lanjut sampai habis, kasihan anak-anak. Kemudian ya baru 2 minggu informasinya seperti itu. Kemudian ya seringkali hal ini terjadi. Nah, bagaimana seharusnya kita melihat sikap ini? Yang pertama yang saya lihat adalah pentingnya komunikasi dan juga saling memahami. Karena di dalam hal-hal seperti ini memang tidak mudah, ya, sangat mudah sekali untuk sensitif. Ya, belum lagi ketika kita bisa salah memahaminya. Nah, kita coba melihat dari sisi peristiwa itu. Memang kalau saya boleh katakan sangat disayangkan ya. Kenapa hal ini harus terjadi? Ya, kenapa hal ini harus terjadi? Tetapi terjadinya hal-hal demikian tentunya ada sebab dan musababnya. Bisa jadi beberapa alasan yang misalnya kita dengar begitu ya, seperti tidak latihan, ya, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Sangat mungkin terjadi memang tidak diizinkan. Ada baiknya, ada benarnya ya. Cuman terkadang perlu dengan cara yang baik. Walaupun beberapa menganggap ini nggak baik. Nah, ada beberapa sudut pandang. Yang pertama, secara pelayanan ya. Memang dalam pelayanan perlu ya. Segala sesuatu itu dipersiapkan dengan baik. Karena kalau tidak dipersiapkan dengan baik, ya semua itu pasti akan jadi omongan. Baik pun dalam pelayanan tetap jadi omongan. Nggak baik apalagi ya. Dan tentunya ini sangat riskan sekali memang di dalam dunia pelayanan. Ketika seseorang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ya, tapi ini kan anak-anak, betul. Justru, ini kalau menurut saya ya, sejak anak-anak kita harus didik ya. Dalam mempersiapkan pelayanan itu nggak boleh main-main. Ya, harus memang benar-benar disiapkan. Kalau tidak disiapkan, nanti akan ke bawah sampai dewasa. Pelayanan itu dianggap sebagai angin lalu begitu saja. Yalah gitu aja kok. Masa gitu aja? Nah, kata gitu aja itu nggak boleh sembarangan, saudara, di dalam dunia pelayanan.
Mungkin saudara pintar, mungkin kita hebat dalam melakukan segala sesuatu. Tapi tanpa persiapan, tanpa latihan, kita akan justru jatuh dalam kesombongan. Sombongan rohani itu lebih berbahaya. Ya, memang dalam dunia pelayanan, walaupun dalam tanda petik melayani, saudara nggak boleh main-main. Ya, harus benar-benar dipersiapkan. Bukan hanya sekedar gitu aja. Coba bayangkan ya beberapa tim pelayan kalau yang mereka nggak datang pelayanan, masa iya kita tetap mau melayani? Oh, suaraku udah bagus kok, nggak perlu latihan. Bagi saya itu juga kurang baik ya. Perlu bersikap lebih lebih baik. Artinya di sini saya melihat pelayanan perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, yang kedua, masalah komunikasi yang tidak tahu apakah sudah dikomunikasikan bahwa yang tidak latihan tidak ikut. Itu juga sangat penting. Artinya ini sudah menjadi kesepakatan. Nah, banyak orang tua kadang udahlah gitu aja. Udah masuk aja yang penting tampil. Nah, mental-mental yang seperti ini cukup berbahaya sebenarnya kalau hal ini terjadi di gereja. Kalau di gereja aja begitu, apalagi nanti dalam dunia kerja, dalam kehidupan rumah tangga, sangat banyak kaitannya. Ya, ini penting sekali. Yang kedua, saya juga memperhatikan bagaimana sikap kita sebenarnya sebagai guru sekolah minggu ketika kondisinya seperti ini. Bisa dua jalur. Jalur yang pertama tegas, ya udah nggak usah ikut. Memang keputusan ini membuat banyak pihak tidak senang, tidak suka. Tetapi sebagai ketegasan dalam pelayanan, ini sangat penting. Yang kedua dia bisa berdamai, ya sudahlah nggak apa-apa lah, cuman gitu aja misalnya. Tapi resiko ke depannya orang akan menganggap sepele dalam pelayanan itu, ya. Udah nggak perlu persiapan, nanti juga waktunya maju. Nah itu yang bahaya. Ya orang-orang gambling seringkali begitu tuh, ya. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak boleh kita bikin ribut. Nah, bayangkan saudara kalau dunia pelayanan kita bikin seperti itu. Yang pertama, yang kedua bagaimana sikap sebagai eh, orang tua. Nah, di sini orang tua juga perlu memahami, ya. Jika memang anak kita tidak terlibat latihan atau tidak mempersiapkan diri, ya harusnya kita lebih menyadari lah, ya jangan. Ya, walaupun anak kita pengen dan lain sebagainya, kita bisa memberikan pengertian. Anak kita ngerti kok, ya. Jangan ya kan kita kemarin tidak ikut latihan, atau kita juga masih baru, ya sudah kita lihat saja. Ya memang nggak mudah, tapi kita sebagai orang tua juga perlu melakukan hal yang seperti itu. Seperti beberapa waktu yang lalu, anak saya terpilih untuk ikut latihan nyanyi ya, untuk ditampilkan. Tapi beberapa kali anak saya tidak ikut latihan. Saya bilang ya nggak usah, ya biarkan yang memang berlatih, yang sudah siap, yang akan melayani. Dan anak saya mengerti dan tidak ikut dan cukup memahami hal ini. Yang selanjutnya dari para netizen ya, yang terhormat ya, tolonglah lihat dulu kasusnya seperti apa. Jangan buru-buru menyalahkan, menghakimi, pindah gereja lah. Kalau saya, wah saya bikin emosi lah. Ya karena kita tidak di posisinya, ya harusnya lebih baik menebarkan damai. Saya pikir ini bisa diselesaikan kok dengan cara komunikasi yang baik. Sama-sama saling memahami, ya. Artinya kesepakatan itu kan penting. Jangan anggap remeh gereja atau pelayanan. Ya memang butuh kasih, kasih juga harus ada disiplin. Ya, bukan karena kasih akhirnya ya udah nggak apa-apa. Tidak ya. Kasih juga ada disiplin. Kasih juga ada aturannya yang memang harus ditaati. Bukan berarti dengan alasan kasih ya kita mengabaikan hal-hal yang memang perlu dipersiapkan dengan lebih baik. Ya, hal-hal yang lain misalnya saya menanggapi dari komentar netizen misalnya ya, saya pilih ya banyak pakai bahasa Batak, saya kurang tahu, tapi saya cari yang bahasa Indonesia ya. Pindah gereja saja, masih banyak gereja lain. Nah, saya pikir ini juga bukan pilihan yang baik dengan pindah gereja. Artinya kita tidak belajar menyelesaikan masalah. Ayo, belajar selesaikan masalah dengan baik, dengan bijak. Memang ada sesuatu yang perlu dibicarakan, bicarakan. Belajar menerima. Ya, jangan menggunakan kesempatan viral ini untuk menjadi ajang. Ya, kita mencari popularitas atau pengakuan atau penerimaan orang lain. Sehari dua hari, sebulan dua bulan, nggak lama, saudara ya. Nanti kita yang rugi sendiri. Kalau sama anakku dibuat gitu, udah kujumpai sintuannya itu. Ya, jumpain untuk apa?
untuk ucap terima kasih karena sudah mengajarkan anak saya disiplin dalam melayani, atau mau marah-marah? Kalau untuk marah-marah, kita orang tua harus bertobat. Kita bersyukur ada yang berani tegas seperti itu. Karena sedang mengajarkan anak kita tentang tanggung jawab dalam melayani. Ya. Kemudian dibilang pendeta tak beradab. Menurut saya di sini kita perlu ya melihat sisi yang lain supaya memang ada disiplin yang baik. Memang secara pendekatan psikologis memang kurang tepat ya, seolah-olah merendahkan, apalagi masih anak-anak. Tetapi hal ini penting juga untuk dipahami oleh kita para orang tua dan juga khususnya setiap kita yang punya anak ya, ketika melibatkan diri dalam hal-hal demikian. Kita tidak melarang, semua orang boleh melayani dan bisa melayani ya. Sekali lagi, semuanya bisa. Ya biarlah anak-anak itu datang padaku, semoga bukan hanya seremonial. Betul, semua anak boleh silakan datang beribadah, nggak ada yang melarang. Tapi berbicara tentang melayani sejak dini, kita harus mempersiapkannya dengan lebih baik. Jangan pakai lagi jubah putih itu, lepaskan aja itu. Tidak sadar bahwa dia pakai jubah putih itu untuk apa arti jubah putih itu. Saya nggak tahu arti jubah putih itu, tetapi ya mungkin itu pakaian kebesarannya ya untuk dia melayani. Justru menurut saya ini baik, sedang mengajarkan kepada kita orang tua dan juga kepada anak-anak. Pelayanan nggak main-main, ya. Pelayanan harus dipersiapkan. Saudara tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa, tapi ini penting kita sebagai orang tua. Bayangkan ketika segala sesuatu tidak dipersiapkan dengan baik. Saudara punya acara, orang santai-santai, pada hari H baru datang. Pasti saudara juga pasti akan ngomel-ngomel, betul tidak? Ya, jadi kita bersyukur ada orang yang berani tegas, ya. Saya melihat dari sisi yang lain ya, saudara ya. 3 kalilah inang itu ya, dengan semangatnya itu. Betul, kita menghargai semangatnya. Tapi ya memang sekali lagi ya, eh, kembali lagi dua sisi. Sisi yang satu menilai ini suatu kebijakan yang penting ya karena memang tidak latihan mungkin sudah sepakatan. Tapi sisi yang lain kenapa tidak diberikan kesempatan untuk melayani? Ya semuanya bisa benar, semuanya bisa salah itu anggapan orang. Tapi sisi yang lain coba kita belajar kalau itu adalah kita di sana. Mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Gitu. Ngapain lah merayakan Natal itu? Anakku aja ikut Natal ke sekitar tetangga disuruh ikut liturgi. Nah ini juga ya, ada yang begitu. Ya sah-sah saja, tergantung bagaimana cara kita melihat sebuah pelayanan, perayaan itu. Ya kalau hanya untuk senang-senang ya begitu ya. Tapi kalau kita belajar menghargai nilai pelayanan akan berbeda. Makanya saya juga kadang bingung ya, orang hari ini merayakan Natal sebenarnya untuk apa? Apakah hanya untuk pesta pora? Ya, menunjukkan kreativitas, menunjukkan kemewahan, atau sebenarnya kita sedang meresapi, merenungkan bagaimana Tuhan yang sudah berkorban menjadikan dirinya ya sebagai manusia yang taat setia sampai mati di atas kayu salib. Saya nggak ngerti saudara apa motivasi kita hari-hari ini eh, dalam melayani, dalam merayakan Natal. Ya, semoga kita memahami Natal ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, saya sampaikan hal ini menjadi keprihatinan buat saya dan nggak apa-apa ya. Semua orang bisa berpendapat. Yang penting bagaimana pendapat kita itu bisa lebih baik. Ya, kita lihat sisi baiknya dan kalau memang mau dikomunikasikan, komunikasikanlah dengan yang baik ya. Jangan menghujat ya, jangan menghakimi seolah-olah saudara orang yang paling benar begitu ya. Mungkin kalau saudara di posisi mereka saudara juga mungkin sekali lagi bisa melakukan hal yang sama. Nah, pelajaran yang pertama, nah kalau disuruh latihan ya latihan ya ikutin jadwal yang ada. Ngatur di gereja itu nggak mudah ya. Banyak kepala, banyak pemikiran, banyak karakter, banyak yang suka, banyak yang tidak disukai. Sehingga hal ini menolong kita untuk bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Nah, mungkin ada tanggapan dari para rekan, silakan di kolom komentar. Dan mari kita majukan pelayanan dengan lebih baik. Tetap melihat pelayanan sebagai anugerah, siapapun bisa melayani, hal tidak disalahkan. Dan juga kiranya setiap kita bisa ambil bagian pelayanan ini dengan lebih baik. Tetap semangat melayani dan jangan hilang sukacita. Ya, jangan kehilangan sukacita karena hal-hal yang demikian. Ingat, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan izinkan iblis bersukacita karena apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.